Ketika Erick Thohir mengumumkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, perhatian publik segera tertuju pada keputusan ini. Bagi banyak penggemar sepak bola, Kluivert adalah sosok ikonik dari dunia sepak bola Eropa, tetapi sebagian besar mempertanyakan apakah ia adalah sosok yang tepat untuk membawa Indonesia ke panggung global. Penunjukan ini menjadi salah satu langkah paling ambisius dalam sejarah sepak bola Indonesia, terutama dengan target yang jelas, tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia berada di bawah asuhan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang berhasil membawa banyak perubahan signifikan, baik dari segi taktik maupun mentalitas pemain. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil tampil kompetitif di berbagai ajang internasional. Namun, Erick Thohir merasa bahwa Indonesia memerlukan dorongan lebih besar untuk mencapai level yang lebih tinggi. Dengan pengalamannya di berbagai posisi sepak bola dunia, Kluivert dianggap sebagai sosok yang mampu menghadirkan perubahan besar ini. Penunjukan Kluivert juga mencerminkan visi Erick Thohir yang berani. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga ingin membangun fondasi jangka panjang yang kokoh untuk sepak bola Indonesia. Namun, keputusan ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa Kluivert kurang berpengalaman melatih tim nasional, terutama tim dari Asia Tenggara yang memiliki budaya dan gaya bermain yang sangat berbeda dibandingkan Eropa. Selain itu, rekam jejaknya sebagai pelatih masih dianggap belum cukup mengesankan dibandingkan dengan nama besar yang ia miliki sebagai pemain. Meski begitu, harapan besar tetap ada. Erick Thohir tampaknya yakin bahwa Kluivert dengan rekam jejaknya sebagai mantan pemain kelas dunia dan pengalamannya melatih berbagai tim dapat membawa mentalitas baru yang dibutuhkan Timnas Indonesia. Penunjukan ini juga menandakan bahwa sepak bola Indonesia tengah memasuki babak baru yang lebih profesional dan ambisius. Selain itu, langkah ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi para pemain muda di Indonesia. Sosok seperti Kluivert yang pernah berjaya di panggung dunia dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk bekerja lebih keras dan berjuang demi mimpi besar. Dengan kehadirannya, para pemain muda diharapkan dapat belajar langsung dari pengalaman seorang legenda. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek sepak bola, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas pemain. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam hal konsistensi performa di tingkat internasional. Penunjukan Kluivert adalah bagian dari strategi untuk menjawab tantangan tersebut. Erick Thohir juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pelatih, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk PSSI, pemain, dan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan ini diambil sebagai bagian dari kolaborasi besar yang diharapkan dapat membawa Indonesia ke posisi yang lebih baik di panggung sepak bola internasional. Penunjukan ini pun menimbulkan berbagai spekulasi tentang strategi dan pendekatan yang akan diterapkan oleh Kluivert. Akankah ia mengandalkan pendekatan ala Eropa atau justru beradaptasi dengan gaya bermain khas Indonesia? Ini adalah salah satu pertanyaan besar yang hanya bisa dijawab seiring berjalannya waktu. Langkah ini adalah pertaruhan besar, tetapi juga mencerminkan ambisi besar yang dimiliki Indonesia. Dengan target tampil di Piala Dunia, tidak ada ruang untuk langkah-langkah setengah hati. Penunjukan Patrick Kluivert adalah simbol dari mimpi besar Indonesia, yang tidak hanya ingin menjadi pemain di tingkat regional, tetapi juga kompetitor di tingkat global. Dan di video kita akan melihat CV dari Kluivert dan kenapa sampai Erick Thohir memilihnya. Sebelum melihat CV-nya sebagai pelatih, mari kita lihat dulu karir Kluivert sebagai pemain. Patrick Kluivert lahir pada 1 Juli 1976 di Amsterdam, Belanda, dan sejak usia muda sudah menunjukkan bakat besar dalam sepak bola. Bergabung dengan Akademi Ajax, salah satu akademi terbaik di dunia, Kluivert dilatih untuk menjadi pemain yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman taktik yang mendalam. Akademi ini dikenal sebagai tempat lahirnya banyak pemain legendaris seperti Johan Cruyff dan Marco van Basten. Di usia 18 tahun, Kluivert melakukan debut profesional bersama Ajax pada tahun 1994. Penampilannya langsung menarik perhatian dunia. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika ia mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 melawan AC Milan. Pada saat itu, ia menjadi pencetak gol termuda di final Liga Champions, sebuah prestasi yang hingga kini tetap dikenang. Kesuksesan bersama Ajax tidak hanya terbatas pada Liga Champions.
Ia juga membantu tim memenangkan 2 gelar Eredivisie, Piala KNVB, dan Piala Intercontinental. Sebagai penyerang tengah, Kluivert dikenal karena kecerdasannya di lapangan, kemampuan mencetak gol, dan kerja samanya dengan pemain lain. Setelah sukses bersama Ajax, Kluivert melanjutkan karirnya ke AC Milan pada tahun 1997. Meski hanya bermain selama 1 musim, pengalaman di Serie A memberinya wawasan tentang gaya bermain Italia yang lebih taktis dan defensif. Namun, kariernya di AC Milan tidak berjalan mulus dan ia kemudian pindah ke Barcelona pada tahun 1998. Di Barcelona, Kluivert mencapai puncak karirnya. Selama 6 musim, ia mencetak 90 gol dalam 182 pertandingan dan membantu tim memenangkan La Liga pada musim 98-99. Di bawah asuhan pelatih Louis van Gaal, Kluivert menjadi bagian penting dari tim yang memiliki gaya bermain menyerang yang atraktif. Setelah meninggalkan Barcelona pada 2004, Kluivert bermain untuk sejumlah klub termasuk Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven, dan Lille sebelum pensiun pada 2008. Kariernya di klub-klub ini tidak secerah masa-masa di Ajax dan Barcelona, tetapi tetap menunjukkan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia. Kluivert juga memiliki karier yang cemerlang bersama timnas Belanda. Ia mencatatkan 79 penampilan dan mencetak 40 gol, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk negaranya. Salah satu turnamen terbaiknya adalah Euro 2000, di mana ia menjadi top skor bersama dengan 5 gol dan membawa Belanda ke semifinal. Kesuksesannya di tingkat internasional tidak hanya menunjukkan kualitas individu, tetapi juga perannya sebagai pemimpin di lapangan. Dengan kemampuan teknis dan visinya, Kluivert sering menjadi tumpuan serangan Belanda, terutama saat bekerja sama dengan pemain seperti Dennis Bergkamp dan Mark Overmars. Setelah pensiun sebagai pemain, Patrick Kluivert memutuskan untuk melanjutkan karirnya di dunia kepelatihan. Awal kiprahnya dimulai sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar pada 2008, bekerja di bawah asuhan Louis van Gaal, mantan mentornya di Barcelona. Dari sini, Kluivert belajar banyak tentang manajemen tim dan pendekatan taktik modern. Pengalaman ini menjadi landasan bagi karir kepelatihannya di masa depan. Pada 2014, Kluivert bergabung dengan staf kepelatihan timnas Belanda sebagai asisten Louis van Gaal selama Piala Dunia di Brasil. Turnamen ini menjadi momen penting bagi karirnya karena Belanda berhasil meraih posisi ketiga. Perannya sebagai asisten pelatih memperlihatkan kemampuan analisis taktik yang kuat, terutama dalam mempersiapkan strategi melawan tim-tim besar seperti Spanyol dan Argentina. Setelah Piala Dunia, Kluivert mengambil berbagai posisi di klub-klub kecil, termasuk pelatih kepala di Adana Demirspor dan Paris Saint-Germain sebagai direktur olahraga. Namun, karier kepelatihannya tidak selalu mulus. Ia sering dianggap kurang berhasil memberikan dampak signifikan, terutama saat melatih tim nasional Curaçao di kompetisi regional CONCACAF. Karir Kluivert juga diwarnai oleh kontroversi. Pada 2017, ia terlibat dalam kasus perjudian ilegal di Belanda, meskipun Kluivert membantah sebagian besar tuduhan tersebut. Kasus ini sempat mencoreng reputasinya, tetapi ia tetap melanjutkan karir kepelatihannya dengan mencoba fokus pada pengembangan pemain muda. Salah satu kontribusi terbesar Kluivert adalah pengalamannya melatih dan mengembangkan pemain muda. Ketika menjadi kepala akademi di Barcelona, ia membantu menciptakan program pelatihan yang memfokuskan pada pembinaan bakat muda. Ini menunjukkan bahwa Kluivert tidak hanya memiliki pengalaman sebagai pelatih, tetapi juga sebagai mentor yang memahami pentingnya membangun fondasi yang kuat untuk generasi berikutnya. Maka dari itu, keputusan Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bukanlah tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, Erick Thohir menyebut jika Patrick Kluivert bukanlah satu-satunya calon pelatih Indonesia, tapi ada banyak, namun dari sekian banyaknya pelatih yang ditawarkan, Patrick satu-satunya yang paling serius. Selain itu, salah satu faktor utama yang dipertimbangkan adalah pengalaman internasional Kluivert yang sangat luas. Sebagai mantan pemain yang pernah berkompetisi di liga-liga besar seperti Serie A, La Liga, dan Liga Champions, ia memiliki wawasan mendalam tentang standar sepak bola dunia. Selain itu, pengalaman kepelatihannya di berbagai level, termasuk di Piala Dunia, memberikan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh banyak kandidat lain. Erick percaya bahwa perspektif global yang dimiliki Kluivert akan membantu Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, terutama dalam mempersiapkan tim menuju Piala Dunia 2026.
Visi Erick Thohir untuk membangun sepak bola Indonesia berpusat pada pengembangan pemain muda, dan Kluivert dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mewujudkan hal ini. Dengan rekam jejaknya sebagai kepala Akademi Barcelona, ia telah membuktikan kemampuannya dalam menciptakan sistem pembinaan yang efisien. Erick berharap Kluivert dapat membawa sistem serupa ke Indonesia, sehingga generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga mentalitas yang kuat. Dengan program yang terstruktur, Indonesia dapat memiliki regenerasi pemain yang lebih berkelanjutan. Salah satu kekurangan utama sepak bola Indonesia adalah kurangnya mentalitas kompetitif. Erick Thohir percaya bahwa kehadiran Patrick Kluivert dapat membawa perubahan dalam hal ini. Dengan latar belakangnya di Eropa, Kluivert dapat memperkenalkan pola pikir profesional yang lebih disiplin kepada para pemain Indonesia. Standar latihan, persiapan pertandingan, dan pengelolaan emosi selama kompetisi diharapkan akan meningkat di bawah arahannya. Patrick Kluivert juga memiliki jaringan yang luas di dunia sepak bola internasional. Erick melihat ini sebagai peluang untuk memperluas exposure timnas Indonesia di panggung global. Dengan koneksi yang ia miliki, Indonesia dapat membuka peluang kerjasama dengan klub-klub besar di Eropa, baik dalam bentuk pelatihan, uji coba, maupun program pertukaran pemain. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemain Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Penunjukan Patrick Kluivert adalah bagian dari strategi besar Erick Thohir untuk membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Erick memahami bahwa keputusan ini adalah taruhan besar, mengingat latar belakang Kluivert yang belum memiliki banyak pencapaian besar sebagai pelatih kepala. Namun, ia percaya bahwa resiko ini layak diambil demi mewujudkan mimpi besar, membawa Indonesia ke Piala Dunia. Dengan dukungan penuh dari federasi dan masyarakat, Erick yakin bahwa Kluivert adalah sosok yang dapat menginspirasi perubahan besar dalam sepak bola Indonesia. So, menarik untuk melihat bagaimana perjalanan Patrick Kluivert dari seorang bintang lapangan yang sukses hingga kini mengambil tantangan besar sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebagai pelatih dengan pengalaman internasional yang luas, terutama dalam membina pemain muda dan membangun sistem yang lebih profesional, Kluivert diharapkan bisa menjadi sosok yang tepat untuk membawa Indonesia menuju masa depan sepak bola yang lebih cerah. Erick Thohir dengan visinya yang jelas, yakin bahwa dengan pilihan Kluivert, sepak bola Indonesia bisa melangkah lebih jauh, bahkan berkompetisi di level dunia. Tentu saja, ini bukan perjalanan yang mudah dan kita semua harus siap mendukung perjalanan ini. Indonesia punya potensi besar, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya. Apakah Kluivert bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia? Hanya waktu yang akan membuktikan. Tapi satu hal yang pasti, perubahan besar sedang dimulai, dan kita semua berperan dalam mendukungnya